Subhanahu wa ta'ala sudah maklum dan kita mafhumi bahwa kita sedang berada di bagian kedua akhir daripada Ramadan. Maka ini bukan hanya sekedar babak seleksi. Bagian dua terakhir Ramadan bukan babak penyelisihan, akan tetapi betul-betul bagian kedua ini adalah babak penentuan. Jangan dianggap seleksi. Bukan saatnya lagi untuk coba-mencoba, akan tetapi 15 hari kedua Ramadan adalah babak penentuan, bukan babak penyisihan, bukan babak seleksi lagi, tetapi akan mengkristal di bagian terakhir ini, terutama bila mana memasuki 10 hari terakhir Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, akan mengkristal siapa-siapa saja sejatinya yang dipanggil oleh Allah dengan ayatnya ya ayyuhallazina amanu. Para sahabat salafun sholih, para pendahulu kita, bila mana mereka dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Rasul, maka para sahabat fokus ke bagian akhir daripada ayatnya, bukan di bagian depannya. Tetapi ayat ini berbicara pesan akhirnya, targetnya menjadi apa. Demikian ayat tentang puasa Al-Baqarah 183, para sahabat begitu konsentrasi pada bagian akhirnya, karena itulah ending, itulah finish, itulah kemenangan. Mereka-merekalah yang sukses dalam Ramadannya. Maka Allah mengakhiri dengan rangkaian kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada sebuah nasihat penting bagi kita sekaligus nyindir bagi kita yang mempermainkan Ramadan, coba-coba dalam Ramadan, menganggap biasa Ramadan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, la tasbiku bil faras, jangan engkau kalah dengan kuda. Kita yang sedang berpuasa di Ramadan diumpamakan seperti halnya orang-orang yang berada di pacuan kuda. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah? La tasbiku bil faras, janganlah kalian kalah dengan kuda. Karena kuda balap itu ketika melihat garis finish, maka kuda akan mempercepat langkahnya, akan meningkatkan kecepatan larinya. Jokinya akan betul-betul mukul mecut kudanya supaya kudanya lebih cepat larinya, lebih kuat untuk langkahnya agar sampai di garis finish. Maka jika kuda balap saja di arena balapan, bila mana sudah melihat garis finish, kira-kira yang diinjaknya rem apa gas? Rem apa gas? Buktinya terawih udah pada kosong ini. Rem apa gas ini? Gas. Tapi masjid musola pada kosong ini. Gimana ini urusannya? Jangan kalah dengan kuda. Kuda itu bila mana melihat garis finish,
bukan tambah kendor. Maka kadang-kadang kita juga perlu mengingatkan kepada ustadz, pada ulama, pada kiai ketika menyampaikan kultum terawih. Udah biasa di masjid musola ntar gue pada maju, katanya begitu disebutannya. Bener pisan prediksi ulama kiainya, ternyata memang disebutnya begitu. Udah biasa katanya terseleksi. Udah malam-malam terakhir mah udah pada kagak ada, begitu katanya. Padahal ucapan-ucapan begitu kurang bagus disampaikan, Pak. Seharusnya motivasi kepada umat. Jangan sampai umat ini kendor. Justru malam yang mana Allah sampaikan khairun min alfi syahrin, itu berada di bagian finish. Rasul menyampaikan fi ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Maka kuda itu bila mana berada di arena balapan, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, bila mana melihat garis finish, maka akan mempercepat langkahnya, mempercepat larinya agar sampai di garis finish jadi pemenang. Maka ketika nanti datang malam takbiran, maka kita bisa membusungkan dada, bisa mengatakan selamat merayakan hari kemenangan. Memang kita menang. Kenapa? Karena kita yang diinjeknya gas, bukannya rem. Maka ini perlu disampaikan. Beliau melanjutkan, lau qila li ahlil kuburi liyatamannau, seumpama ditawarkan kepada penduduk ahli kubur, ditawarkan kepada orang-orang yang meninggal di alam barzahnya, yang ada di Mayangsari, yang ada di Pemda, ditawarkan kepada arwah-arwah yang berada di alam kubur, liyatamannau, supaya mereka berangan-angan hidup di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, latamannau yauman fi syahri Ramadan, maka ahli kubur, orang-orang yang berada di alam barzah, seumpama diberikan kesempatan untuk berangan-angan, pasti mereka cuma minta satu, cukup diberikan kesempatan hidup sehari saja di bulan Ramadan. Saking hebatnya Ramadan, Pak. Ahli kubur itu kalau seumpama ditawarkan pengen hidup, mau di bulan apa, mereka minta cukup sehari saja di bulan Ramadan. Saking hebat dampaknya, fadilah keistimewaannya, Ramadan ini dirasakan oleh ahli kubur. Dan itu seyogianya dirasakan oleh kita bagi yang diberikan kesempatan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah keponakannya Rasul. Ayahnya adalah paman Rasul. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib punya putra namanya Abdullah bin Abbas, yang ketika masa kecilnya lidahnya diludahin oleh ludahnya Rasul, dan Rasul berdoa kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan langsung oleh Rasul Abdullah bin Abbas ketika kecilnya, ya Allah, berikan pemahaman agama kepadanya dan anugerahkan ilmu ta'wil Al-Quran kepadanya. Maka titel ataupun sebutan gelar yang disandang oleh sahabat Abdullah bin Abbas disebut dengan Turjumanul Quran,
tidak ada lafaz sedikit pun di dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka Rasul berkata, bila mana kalian bingung tidak tahu perihal Al-Quran, tanya kepada pakarnya, tanya kepada empunya, yaitu adalah Abdullah bin Abbas. Hebatnya, istimewanya, walau Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasul, ahlul bait, keluarganya Rasul, tetapi Abdullah bin Abbas tidak dimakamkan di Ma'la, tidak dimakamkan di area pemakaman Mekah, tidak dimakamkan di Baqi di Madinah, padahal beliau keluarga Rasul, ya sahabat, tetapi tidak dimakamkan di Ma'la, tidak dimakamkan di Baqi, tidak dimakamkan di Subaikah. Di manakah dimakamkannya sahabat Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas dimakamkan di kota Taif, dataran tinggi kota Mekah, Bustanu Makkah. Ketika akhir hayatnya, Abdullah bin Abbas berwasiat kepada para pengikutnya, Ma'la Mekah adalah kota suci, Baqi adalah tempat kuburannya orang-orang alim, orang-orang suci. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pantas dimakamkan di Ma'la, aku tidak pantas dimakamkan di Baqi. Maka Abdullah bin Abbas berwasiat, kalau wafat dimakamkan di kota Taif, maka di Taif ada masjid bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau ada sepupunya Rasul yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW, menguasai daripada pemaknaan lafaz Al-Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul itu didatangi, ditemui setiap malam Ramadan, ditemui oleh malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Ngapain malaikat Jibril datang kepada Rasul setiap malam? Fayudarisuhul Quran, maka Rasul ngederes setoran baca Quran kepada malaikat Jibril. Oh, jadi sudah ada contohnya, sudah ada dalilnya, merupakan sunnah Rasulullah. Di setiap malam Ramadan dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Maka di masjid ada hataman Quran, di musola ada hataman Quran, dibacakan Quran. Cuman bila mana menggunakan pengeras suara, kudu rada bijaksana. Jangan sampai ada polusi udara. Kok ada polusi udara Pak Ustadz? Kira-kira aja. Seumpama menggunakan pengeras suara, jangan lebih ataupun melampaui pukul 10. Karena mereka ibu-ibu sudah pada istirahat, supaya enggak kesiangan sahurnya. Yang bekerja sudah istirahat, supaya bisa bangun sahur, enggak kesiangan dan enggak kelelahan. Biarkan hak mereka istirahat, yang mau jualan di pagi harinya, yang mau usaha di pagi harinya, yang akan bangun sahur di waktu sahurnya, jangan diganggu dengan terlalu pengeras suara kekencengan melewati batas daripada malam. Al-Quran tetap Al-Quran dibaca karena esensinya bukan supaya kedengeran. Betul Pak? Betul ya? Esensinya bukan supaya kedengeran. Esensinya adalah membaca Al-Quran,
Mau ada yang ngedenger ataupun tidak, ngederes mah ngederes saja, nggak usah menggunakan pengeras suara. Ada batasannya. Bila mana memang pengurus kata DKM cukup jemaah yang ngederes Al-Quran cukup sampai pukul 10 saja. Kalau sudah pukul 10 mohon dimatikan pengeras suaranya. Kasihan kepada ibu-ibu yang sedang istirahat, supaya nanti bangun sahur membangunkan keluarga, menghangatkan masakannya. Kasihan yang mau kerja, mereka sudah istirahat. Kasihan mereka yang akan pergi ke pasar, biarkan mereka istirahat, tidak terganggu dengan suara-suara kita, walaupun itu suaranya suara yang baik, bacaan Quran. Maka dalam hal ini, yalqahu fi kulli lailatin, malaikat Jibril datang kepada Rasul di setiap malam Ramadan, payudarisuhul Quran, ngederes Quran. Rasul mencontohkan agar umatnya mengikuti. Ini adalah sebuah sampel, sebuah contoh bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana cara kita memperingati nuzulul Quran? Hidupkan Al-Quran, bacakan Al-Quran di setiap malam Ramadan, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngederes membacakan Al-Quran, disetorkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka dalam hal ini bukan sekedar membacakan, Nabi mengevaluasi, Nabi mengupgrade. Seumpama ada yang kurang pas, ada yang keliru, maka ada yang mendengar, ada yang menyimak. Siapa? Gurunya. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa demikian? Karena Rasul adalah uswatun hasanah. Maka relevan, setiap Ramadan Jibril datang, setiap malam Rasul memperbaiki, mengevaluasi bacaan Quran kepada malaikat Jibril, karena Rasul adalah seorang murabbi. Rasul adalah seorang guru, yang mana seorang guru harus mengevaluasi apa yang akan disampaikannya. Maka wajar wahyu pertama, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca, belajar. Kenapa demikian? Bila mana guru berhenti belajar, silahkan berhenti mengajar. Saya ulangi. Bila mana guru berhenti belajar, silahkan berhenti mengajar. Ilmu manusia itu terbatas, seperti halnya air di sumur. Kalau air di sumur, walaupun penuh sumurnya dengan air, lama-kelamaan ditimba, diambil, ditimba, diambil, ditimba, diambil, lama-kelamaan sumurnya bakal kering. Maka seorang guru, seorang murabbi harus mengupgrade ilmu pengetahuannya. Tidak berstagnan sampai sana saja. Apalagi cuma belajar 3 hari dapat sertifikat, udah. Belajar seminggu sertifikat, udah. Merasa sudah cukup, merasa sudah bisa, tidak belajar lagi. La haula wala quwata. Maka seorang murabbi, seorang guru yang berhenti merasa sudah cukup ilmunya, dia telah mengkhianati disiplin daripada
sejatinya ilmu itu sendiri. Kenapa mengkhianati ilmu itu sendiri? Karena ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan hingga teliang lahat. Bila mana manusia sudah merasa cukup, berarti dia mengkhianati hadis ini. Maka ayat yang turun adalah ayat tentang pembelajaran, karena memang Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber ilmu pengetahuan. Maka seyogianya ketika Ramadan, masjid musola jangan sampai tidak ada kajian. Sayang, bacaan Al-Qur'annya dilipat gandakan, duduknya di pengajian Ramadan beda dengan duduknya di pengajian biasa. Maka godaannya besar. Mau hadir ke pengajian subuh, aduh ngantuk nih, besar godaannya. Kenapa? Gede pahalanya. Maka duduknya di majlis taklim Ramadan pahalanya besar. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu berbeda pahalanya di luar Ramadan. Maka kata Rasul, in basitun nafqata fir Ramadan, banyakin nafkah. Yang biasa seumpama seorang suami ngasih ke istrinya 5 juta di luar Ramadan, kalau Ramadan berapa kira-kira? Dah 5 kedua nih. Kalau di luar Ramadan seumpamanya 5 juta, Ramadan 10 juta, ilah. Banyakin. Kenapa? Karena pahalanya apapun kebaikan di Ramadan itu dilipat gandakan. Bukan cuman tarawehnya, bukan cuman sholat sunnahnya, bukan cuma sholat wajibnya. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan Ramadan itu dilipat gandakan. Kalau dalam rumusan ekonomi, Ramadan ini pasarnya cakep. Apa baik laku, apa baik mahal. Kalau begini, kalau orang ekonomi hitung-hitungan, jangan sampai kagak jualan. Kudu jualan. Apa aja, kalau perlu mah jual aja dah. Kenapa? Pasarnya cakep. Apa baik laku, bukan cuma laku, mahal harganya. Ramadan ini pasarnya cakep. Bukan cuma laku, tapi harganya mahal, dilipat gandakan oleh Allah. Maka nafkahnya seorang suami kepada istri yang biasa di Ramadan itu cuma 1 poin, ketika nafkahnya di Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan kepada para suami untuk menambahkan uang belanjanya. Waduh, ilah bahaya Pak Ustadz ini kalau kedengeran orang rumah ini. Takutnya pas pulang ditagih. Dengerin tuh ngaji tuh, subuh duduk duda. Kalau subhan apa katanya? Para suami dianjurkan banyakin nafkah kasih ke istrinya mumpung Ramadan. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Pas pisan, direkam nih suara saya. Pas pulang bapaknya ke rumah, nih ibu dengar tadi apa kata pengajian tadi, nih ibu rekam. Seorang suami barang siapa yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, maka dilipat gandakan pahalanya berkah Ramadan. Dengerin. Ilaha illallah. Maka Ramadan ini pasarnya cakep. Apa baik laku, apa baik mahal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul yang mulia mencontohkan Ramadan ini, masjid, musola, majlis taklim, lembaga-lembaga pendidikan jangan sampai tidak ada majlis, jangan sampai tidak ada kajian. Kenapa? Pengajiannya di Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Duduknya di majlis Ramadan pengajian pahalanya lebih gede
daripada pengajian biasa-biasa. Ini Ramadan, pasarnya cakep, mahal harganya. Maka ketika mahal harganya, kullu harfin minal Qur'an barokah. Setiap huruf dalam Quran itu barokah dibacakan oleh orang yang membacanya. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, satu huruf dibandingkan lipat ganda pahalanya di luar Ramadan, maka wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam Nabi didatangi Jibril dan Rasul ngederes membacakan Quran di hadapan Jibril, gurunya yang memberikan wahyu Al-Quran selama 23 tahun, dan itu Rasul mengulang-ulang di bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah syahrul Quran. Bagaimana energi kita menyambut nuzulul Quran? Perbanyak baca Quran di malam-malam Ramadan. Syukur-syukur bisa hatam Quran. Syukur-syukur bisa hatam Quran. Kalau perlu masjid musola kasih sayembara. Jemaah yang hatam Quran mendapatkan voucher belanja 1 juta. Ilah. Pasti banyak yang hatam itu. Pak Ustadz ria biarin. Pak Ustadz kagak ikhlas biarin. Yang penting mah baca Quran pahalanya gede. Udah selesai. Diumpan umat ini supaya cinta Quran. Setahun sekali, kalau perlu kasih kartu setoran hataman per juz. Bapak malam ini berapa surat? 3 surat Pak Ustadz, store. Berarti Bapak nanti hatam tanggal 17 ya. Hatam 17. Kasih vouchernya. Untuk apa? Supaya umat ini bukan cuman menyambut nuzulul Quran, yang penting itu prakteknya. Jangan memperingati nuzulul Quran, jemaahnya kagak dihatam Quran pisan. Peringatannya doang, peringatan nuzulul Quran. Ditanya, jemaah, siapa di antara jemaah yang sudah hatam Quran? Kagak ada pisan yang hatam. Peringatan nuzulul Qurannya aja, tapi esensinya nggak ada. Maka Rasul itu memperingati nuzulul Quran bukan hanya di malam 17. Memperingati nuzulul Quran dari kapan? Dari malam pertama. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Masalahnya bukan tanggal berapa diturunkannya Al-Quran, tapi bagaimana membaca peluangnya ibadah, terutama Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Jangan nunggu tanggal 17. Dari tanggal 1 udah digas baca Quran, ambil bagian, ada hatam Quran, ikutin, ada program kajian, ikutin. Itu adalah esensi daripada nuzulul Quran itu sendiri. Jangan hanya diperingati acara simposium ritualitas, tetapi tidak ada esensi prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Rasul itu bukan dalam ruang lingkup peringatan-peringatan, tapi Rasul nuzulul Qurannya adalah amaliyah, praktek. Kulla lailatin yudarisuhul Quran. Setiap malam Rasul ngederes dengan malaikat Jibril. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hidup kita dengan Al-Quran esensinya? Kenapa Gua Hiro, Jabal Nur menjadi tempat pilihan spot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berujlah, berdiam diri,
mendekatkan diri, memikirkan umat bagaimana nasib keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan karena kebetulan ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ternyata para cendekiawan, para ulama menganalisa letak Gua Hiro, letak Jabal Nur itu ke Mekah. Letaknya Jabal Nur, letaknya Gua Hiro ke Ka'bah itu persis 5 km. Jarak antara Mekah ke Mina itu 7 km. Jarak antara Mekah ke Arafah itu 12 meter. Jarak antara Mekah ke Muzdalifah 10 km. Arafah ke Muzdalifah 2 kilo. Dari Muzdalifah ke Mina 2 kilo. Maka dari Mekah kalau ke Arafah 12 kilo. Dari Mekah ke Gua Hiro, dari Mekah ke Jabal Nur itu 5 kilo. 5 kilometer. 5 kilometer bertepatan sama dengan jumlah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bukan kebetulan, karena ini secara letak geografis dari Ka'bah ke Gua Hiro itu jaraknya 5 km. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran mengajarkan bagaimana kita menanamkan esensi mencintai Al-Quran. Ketika datangnya Syahrul Quran Ramadan, kita lihat bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, surat yang menjelaskan secara global diturunkannya Al-Quran adalah surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar? Lailatun khairun min alfi syahrin. Malam yang mana malam itu lebih hebat, lebih baik, bila mana ibadah di sana lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih ibadah selama 82 tahun. Dan ternyata dikuatkan oleh surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena Lailatul Qadar tidak ada di malam yang lain. Lailatul Qadar bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Muharram, tapi Lailatul Qadar hanya ada di bulan Muharram. Secara tidak langsung surah Al-Qadar ini menguatkan detailnya pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah hanya menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan diturunkannya Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pembelajaran kita, lihat di bagian awal ayatnya. Inna, sesungguhnya kami. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Ahad, Allah Maha Satu. Tetapi kenapa zat yang satu, yang Esa, menyebutkan dengan kata kami? Oh, Allah kan Maha Satu, wahdaniyat. Kenapa Allah yang Maha Esa,
Allah yang maha tunggal, Allah yang maha satu menyebutkan kami. Kalau kami itu di kita banyak, Pak. Banyak. Biasanya kalau yang nyebutin kami itu perwakilan panitia. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan pertama akan disampaikan oleh panitia Ramadan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Padahal yang ngomongnya berapa orang, Pak? Yang ngomongnya satu, tapi menggunakan pronoun kata gantinya kami. Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, tetapi menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Ada apa dengan proses turunnya Al-Quran sehingga Allah menyebutnya dengan kata kami? Padahal Allah satu, Allah Esa, kenapa menggunakan kata kami? Ketika Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Tunggal, ketika Allah berfirman menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, artinya di sana Allah melibatkan pihak lain. Karena memang turunnya Al-Quran tidak langsung Allah turun tangan, tetapi turunnya Al-Quran Allah melibatkan siapa, Pak? Melibatkan malaikat Jibril. Maka ketika Jibril dilibatkan dalam prosesi turunnya Al-Quran, Rasul menerima wahyu Al-Quran, Jibril menyampaikannya. Pelajarannya apa? Allah tidak melupakan, Allah tidak menghilangkan andil siapapun, walau andilnya sedikit. Walau andilnya sedikit pun, walaupun kerjasama sedikit pun, ngebantunya cuma dikit doang, dia gitu doang. Andilnya sedikit pun, jangan sekali-kali melupakan bantuan orang lain. Jangan sekali-kali menghilangkan kebaikan orang lain, sekecil apapun kebaikan itu. Maka Allah mengajarkan tanpa Jibril sekalipun Allah bisa. Seperti Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, tanpa pelantara, langsung jed Taurat bleg satu bundel dari Al-Quran. Kalau Al-Quran munajjaman, sedikit demi sedikit, step by step. Kalau Taurat langsung Allah yang turunkan, wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan ketika Jibril ikut andil di sana, maka Allah menyebutkan andilnya, kerjasamanya, ikut campurnya, dengan Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran mengajarkan kepada manusia, jangan sekali-kali menghilangkan, melupakan sedikit pun kebaikan orang kepada kita. Sedikit apapun kebaikan orang kepada kita, jangan sampai kita lupakan. Apalagi jangan pernah melupakan seseorang yang membantu kita di saat orang lain tutup mata, di saat orang lain masa bodoh, di saat saudara tidak mau bantu, di saat teman kita angkat tangan, di saat semua orang masa bodoh, ada orang yang menolong dan membantu kita. Di saat orang lain tutup mata, orang lain enggan, orang lain tidak mau, orang lain masih bertanya, enggak dekat, enggak akrab, enggak tahu, enggak kenal, masih nanya orang lain. Lantas ada seseorang yang datang kepada kita memberikan pertolongan, maka jangan pernah melupakan seseorang yang pernah
memberikan bantuan pertolongan kepada kita di saat orang lain tutup mata, di saat orang lain masa bodoh, di saat orang lain tidak tahu, di saat orang lain enggan membantu kita, ada orang lain membantu kita yang begitu namanya tulis dengan tinta emas. Dia bukan orang biasa. Sedikit apapun andil manusia, bantuannya sedikit apapun, jangan pernah menghilangkan kebaikan seseorang. Maka Allah mengajarkan Jibril diikutsertakan dalam prosesi penurunkan Al-Quran. Jibril enggak disebutin nggak bakal marah, Pak. Enggak punya hawa nafsu. Jibril mah malaikat, enggak punya kepentingan. Tidak diabsen pun nggak bakal marah, enggak disebut nggak bakal marah. Jibril bukan makhluk manusia, bukan punya keinginan, bukan hawa nafsu. Enggak disebutin pun enggak masalah. Tapi Allah ngajarin, inna anzalnahu, kami sertakan Jibril dalam menurunkan Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh bangun bagi orang yang beriman biasa. Punya masalah bagi orang yang beriman biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika jatuh bangun, berapa kali kita bangun ketika kita jatuh? Atau lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya? Jatuh bangun bagi orang beriman biasa, itu memang cobaan dari Allah. Usaha enggak gol-gol, dagang enggak untung-untung, sulam tambah, gali lobang, biasa orang beriman mah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna billah walakin la yuftanun. Apakah masih ada orang yang beriman, mereka menyangka tidak akan diuji, dicoba oleh Allah? Tidak akan diuji. Konsekuensi orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Jangan merasa dia akan diuji, pasti diuji. Selama kita orang yang beriman, pasti diuji, dicoba oleh Allah. Maka jatuh bangun bagi orang yang beriman itu biasa. Akan tetapi permasalahannya, berapa kali kita bangun ketika saat jatuh. Maka kadang-kadang ulama mengajarkan manusia kadang-kadang perlu pura-pura jatuh. Kadang perlu pura-pura jatuh. Ngapain pura-pura jatuh, Pak Ustadz? Supaya kita tahu siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang tepuk tangan. Kadang-kadang kita perlu pura-pura jatuh supaya kita tahu siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang tepuk tangan. Itulah seleksi dalam kehidupan sosial. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka melalui hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas ini mengingatkan kepada kita betapa mulianya Ramadan. Dalam 12 bulan Jibril datang kepada Rasul setiap malam Ramadan. Hanya khusus di malam Ramadan Jibril datang setiap malam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran. Maka salah satu fungsi faidah daripada Al-Quran,
Jaa syafi'an li ashabi, kata Rasul, iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya. Bila mana kita ingin di alam kubur diterangkan, maka nawwiru kuburakum biqiraatil Quran, terangilah alam kubur kalian dengan membaca Al-Quran. Alam kubur pengen terang, tapi baca Quran jarang. Emang situ punya orang dalam? Alam kubur pengen terang, tapi baca Qurannya jarang, tapi kita gak punya orang dalam, repot. Maka Ramadan adalah momentum bukan hanya untuk beribadah puasa, tapi sekaligus seleksi sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan membacanya, menelaahinya, mentadaburinya, sekaligus mengamalkannya daripada amaliyah-amaliyah, pesan dan kesan daripada Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita lebih baik daripada sebelumnya, dan Ramadan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada bulan yang penuh berkah ini, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.